Assalamualaikum. Permisi. Ya, silakan. Silakan duduk. Baik, dengan Bapak Rizky, Ya, benar, dengan saya sendiri, Pak. silakan ceritakan tentang diri Anda. Baik, pertama izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Rizky Munandar. Saya lulusan dari Politeknik Negeri Lampung dengan program studi Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura. Lulus tahun 2022. Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Baik. Mengapa Anda tertarik untuk bergabung dengan perusahaan yang sedang saya pimpin? Baik, Pak. Perusahaan Bapak adalah perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran dan produksi. Saya berminat mendaftar pekerjaan di bidang pemasaran. Mengapa saya berminat mendaftar di bidang pemasaran? Karena yang pertama, saya sudah memiliki beberapa kemampuan yang saya yakini, yang saya tekuni, itu dapat berguna bagi perusahaan Bapak. Contohnya, saya mempunyai relasi di mana-mana. Saya mempunyai skill berbicara, komunikasi dengan baik, dan masih banyak yang lain. Bagaimana jika Anda bekerja di bawah tekanan? Ya, Pak, saya orang yang terkadang jika bekerja di bawah tekanan, itu malah dapat membantu saya, Pak. Karena otak itu ketika berada di bawah tekanan, dia akan bekerja lebih cepat seperti itu. Walaupun terkadang ia membutuhkan waktu yang kurang maksimal seperti itu. Baik. Jika Anda bekerja, Anda lebih suka bekerja sebagai tim atau sebagai seorang diri? Jika saya bekerja, saya lebih suka bekerja dalam tim. Mengapa demikian? Karena dalam suatu tim kita dapat membentuk suatu keistimewaan sendiri. Mengapa seperti itu? Dapat kita lihat ketika dalam tim itu dapat bekerja sama. Misalkan saya ingin menciptakan sebuah target sehari 5 pembeli seperti itu. Jadi saya bagi tim gitu. Karena kalau saya bekerja sendiri, target itu tidak akan cukupi seperti itu, tidak akan tercapai. Jadi kalau saya membuat tim, ada yang tim bekerja dalam editing, ada yang dalam pemasarannya, ada yang langsung ke promosi seperti itu. Oke. Baik. Apabila bahwa Anda melakukan kesalahan, apa yang Anda akan lakukan? Pastinya, Pak, di dalam suatu perusahaan itu terdapat SOP, standar kerja. Jadi jika bawahan saya melakukan kesalahan ataupun diri saya sendiri, itu kami akan tetap mengikuti SOP yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Misalnya kita akan beri dia sanksi atau hukumannya tadi. Baik, jika Anda nanti saya terima di perusahaan ini, berapa gaji yang Anda harapkan di posisi Anda saat ini? Jika saya melihat dari riwayat pekerja dari perusahaan Bapak yang bekerja dalam bidang marketing, dapat saya lihat bahwasanya perkiraan atau data untuk gaji karyawan itu sekitar 6-7 juta. Mungkin saya akan menggunakan standar tersebut. Baik. Terima kasih sebelumnya, Pak. Ya. Baik. Bagaimana sikap Anda saat bertemu klien yang banyak komplain dengan produk perusahaan kita? Baik, Pak. Dalam mengatasi klien atau pelanggan kita yang banyak komplain dari produk kita, saya akan memberi solusi seperti contoh, kita lihat terlebih dahulu produk apa yang dia beli, mengapa dia protes seperti itu, dan apa keluhan dari dia. Jadi ketika kita tampung dan kita perbaiki kembali, dan itu sebagai bentuk evolusi kita berikutnya seperti itu. Karena kalau produk kita kurang minati masyarakat, otomatis pemasaran kita akan turun. Jadi akan kita evaluasi kembali bagaimana ini. Mungkin itu, Pak. Baik.
Yang selanjutnya, bagaimana strategi Anda untuk menghadapi persaingan antar perusahaan lain? Menghadapi perusahaan lain, tentunya ada berbagai macam cara. Contoh simpel yang saya berikan itu ketika pemasaran berlangsung. Itu pertama, seorang marketing itu harus penampilan yang baik, enak dipandang oleh masyarakat. Bagaimana jika seorang yang penjualnya saja tidak enak dipandang, bagaimana produknya akan terjual seperti itu. Kemudian produknya harus dikemas atau dalam bentuk yang diminati masyarakat. Kemudian ada juga dari kita, tutur bahasa kita, komunikasi kita kepada klien itu harus lebih lembut atau lebih mengajak seperti itu. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Setelah wawancara ini kami akan hubungi kembali apakah Anda diterima atau tidak di perusahaan ini. Baik, Pak. Terima kasih. Sip.